Yemen telah hidup dalam keadaan perang sejak 2015, ketika aliansi Arab yang didukung Barat menyerang negara itu dalam upaya untuk menggulingkan pemberontak Houthi yang mereka anggap radikal dan loyal kepada Iran. Meskipun gencatan senjata antara pihak yang bertikai diberlakukan September lalu, ketegangan di kawasan itu kembali tinggi. Dan seorang analis politik Yaman berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh tindakan Israel dan sekutunya di Gaza. Hussein al-Bukhaiti, analis politik yang berbasis di Sanaa, tidak terkejut ketika Amerika Serikat bersama dengan sejumlah pemain regional dan internasional meluncurkan serangkaian serangan terhadap Yaman Jumat lalu. Serangan tersebut dilakukan oleh pesawat tempur, kapal selam, dan kapal AESES dan Inggris. Mereka menargetkan infrastruktur militer Houthi, kelompok Islam yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan memiliki hubungan dengan Iran, yang berarti dianggap radikal oleh Barat. Serangan Barat tersebut merupakan balasan atas apa yang mereka lihat sebagai pelecehan Houthi selama berbulan-bulan terhadap kapal-kapal yang melintasi Bab al-Mandab, selat sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Serangan Houthi telah berdampak negatif terhadap perdagangan di kawasan itu. Mereka mendorong kenaikan harga barang karena perusahaan pelayaran menolak berlayar di daerah tersebut, dan inilah yang AELS berjanji untuk ubah. Namun al-Bukhaiti yakin bahwa alasan serangan Barat tidak terkait dengan ekonomi. AS dan sekutunya memulai perang baru hanya karena mereka ingin Israel melanjutkan pembantaian dan pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina. Mereka tidak bisa membiarkan situasi di mana hasil perang Israel-Palestina itu bisa diubah. Israel telah melancarkan perang terhadap militan Gaza sejak 7 Oktober 2023, ketika ribuan teroris menyusup ke komunitas selatan Israel, membantai lebih dari 1.400 orang, dan melukai lebih dari 5.000 orang. Dalam 100 hari terakhir konflik, dan sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan Hamas dan kelompok Islam lainnya, Israel telah menghancurkan beberapa situs militer milik faksi Palestina. Mereka juga dilaporkan telah membunuh lebih dari 9.000 pejuang mereka. Namun, mereka juga telah merenggut nyawa lebih dari 23.000 warga sipil dan menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Menurut perkiraan, 1/4 dari 2,2 juta penduduk Gaza kelaparan. Sebagian besar tidak memiliki akses ke air bersih, dengan hanya 4% yang dianggap layak minum. Produk kebersihan dasar juga tidak tersedia. Obat-obatan dan layanan medis vital berada di luar jangkauan. Al-Bukhaiti mengatakan negaranya tidak bisa tinggal diam melihat kekejaman ini. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk campur tangan demi rakyat Palestina. Banyak orang bertanya kepada saya, mengapa kita perlu ikut campur dalam krisis yang terjadi ribuan mil jauhnya dari perbatasan kita? Tapi izinkan saya memberitahu Anda. Pada tahun 1939, Inggris Raya menyatakan perang terhadap Nazi Jerman karena menginvasi Polandia, meskipun negara itu bermil-mil jauhnya dari London, kata analis tersebut. Tidak peduli seberapa terpencil negaranya, yang penting adalah prinsipnya. Kita tidak bisa kehilangan martabat dan moral kita hanya dengan duduk dan menyaksikan tragedi di Gaza terungkap, tambahnya. Namun, keputusan untuk membantu Palestina ini mungkin membuat Houthi membayar mahal. Sejak 2015 ketika kelompok itu menguasai Yaman Utara, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah melancarkan perang melawan mereka. Tujuannya adalah untuk menggulingkan Houthi karena mereka dianggap radikal dan loyalis Iran, rival utama Riyadh. Hingga 2020, konflik itu telah merenggut nyawa lebih dari 110.000 orang. Lebih dari 200.000 lainnya meninggal karena kelaparan dan penyebaran penyakit akibat langsung dari perang itu. September lalu, pihak-pihak yang bertikai akhirnya setuju untuk meletakkan senjata, membuka jalan bagi potensi gencatan senjata jangka panjang. Tapi serangkaian serangan Barat terhadap Yaman berisiko menjerumuskan negara itu dan seluruh wilayah ke
ke dalam konflik berdarah lainnya, Al-Bukhaiti memperingatkan, "Saya yakin agresi Amerika tidak akan dibiarkan begitu saja," kata analis itu pada Senin pagi. "Kita akan tercatat dalam buku teks sejarah sebagai negara yang pertama kali menenggelamkan atau merusak kapal Amerika sejak Perang Dunia II," tambahnya. Beberapa jam kemudian, pada Senin malam, Houthi melakukan hal itu. Menurut laporan, pemberontak menyerang kapal pengangkut barang kering Gibraltar Eagle milik dan dioperasikan AS dengan rudal balistik anti kapal, meskipun tidak ada korban yang dilaporkan. Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, telah menegaskan kembali bahwa respons terhadap serangan Amerika dan Inggris adalah tak terhindarkan dan bahwa tidak ada serangan di masa depan yang akan dibiarkan begitu saja. Perang di kawasan ini tinggal masalah waktu saja. Tapi yang akan kalah dari perang ini adalah Ayasraels dan Inggris. Selama bertahun-tahun, Yaman dikenal sebagai kuburan bagi para penyerbu dan sejarah akan terulang kembali. Namun, Al-Bukhaiti percaya masih ada kemungkinan untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik besar. Tapi agar itu terjadi, dia mengatakan, 2 syarat harus dipenuhi. Pertama, Barat harus meninggalkan wilayah tersebut dan berhenti menyebarkan kekacauan di kawasan itu. Kedua, Israel harus menghentikan agresinya di Gaza. Tuntutan kami sederhana. Blokade Gaza harus dicabut. Makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan harus diizinkan masuk. Ini telah menjadi tuntutan berbagai LSM dan kelompok hak asasi manusia. Ini yang menjadi alasan pengunjuk rasa di seluruh dunia memprotes. Tapi pemerintah Barat tidak mau mendengarkan seruan rakyat. Mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah tiran, bukan demokrat. Dan sampai mereka mengubah sikap mereka, Yaman akan terus berjuang. Tidak ada keraguan tentang itu, pungkas Al-Bukhaiti.